kalau tidur tuh diibaratkan malas, kalau kata-kata orang kan zaman sekarang kebanyakan tidur mungkin karena malas kali. Iya. Ya udah, saya itu suka tidur, Heeh. terutama tidur siang Mm. gitu. Salah satu teknik atau teknik budidaya di pertanian yang malas itu hidroponik. Itu barang kau yang di depan tuh kalau kalau tidak kau bereskan malam ini, besok aku yang bereskan gitu. Bapak bilang kayak gitu. Bapak bilang zaman itu, pada waktu itu bilang kayak gitu. Sampai ke tahap saya risih malah Kenapa? media karena terlalu berlebih-lebihan. Oh, iya. Disebut-sebut omset sampai 90 juta, omset sampai sekian 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 tuh risih. Selamat datang di OBB, obrolan bangsa biasa. Oke. Bang Heidi. Oi, Oke. apa tuh? Apa kabar? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik ya. Agak Oke. gila sedikit ya. Kenapa tuh? Oke, Bang Heidi ini dari kota ke sini gitu ya. Alhamdulillah kita undang khusus karena beliau ini satu di antara pemuda yang melakukan pergerakan di dunia pertanian. Oke, tepuk tangan dulu. Banyak penonton bayaran. Aduh. Oke. Bang Heidi, Oi, jadi gimana? ngomong-ngomong pertanian nih, aduh, sulit nih sebenarnya. Agak-agak berat benda ini nih. Kayak ngomongkan perempuan gini nih. Aduh. Nah, jadi Bang Heidi kalau melihat pertanian nih ya, pemerintah ini saat ini sedang gencar-gencarnya apa ya, mengedukasi, memberikan program untuk seluruh masyarakat Indonesia di bidang khususnya pertanian, perkebunan dan sebagainya gitu kan. Tapi kita lihat bahwasannya banyak petani-petani saat ini nih orang-orang tua gitu. Ya, anak-anak muda udah jarang nih yang mau bertani. Entah itu ya secara ya. Nah, Bang Heidi sendiri di usia mudanya mau bertani nih. Mau. Nah, mengapa tuh? Karena apa ya, suka. Jadi ya? memang dari kecil kayaknya. Memang dari kecil. Kalau tahu Harvest Moon? Game Harvest Moon tahu? Enggak tahu. Anda tahu. Kalau ada yang tahu atau biasa main game PS1 Harvest Moon Back to Nature, aku biasa main itu dari dulu. Sering. Jadi itu game tentang pertanian. Oh, game tentang pertanian. Iya, game itu. Jadi dari situ tuh sebenarnya udah ada ketertarikan. Jadi memang senang ya main game apa simulator kayak gitu, simulator pertanian. Terus ditambah pada waktu itu memang dari SMA tuh udah ngulik-ngulik tentang hidroponik. Dari ngulik, nonton YouTube, belajar-belajar di YouTube, belajar grup Facebook, dulu masih ramai grup Facebook. Nah, dari situ udah muncul. Dari berarti SMA kelas 2. SMA kelas 2 tuh udah nyoba-nyoba hidroponik. Ketertarikan dengan pertanian makin tambah tinggi, makin minat ya. Berarti umur berapa itu ya? 2013 kurang lebih. 2013 kayaknya sekitaran 17 tahun. Itu SMA ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, tapi ini apa feel-nya yang dapat nih sehingga bahasanya oke, suka umum lah ya. Oh, ternyata ketika aku makan sawi ini aku jatuh cinta kan sawi ya, kayak gitu. Jadi memang jatuh cinta pertama ya di panen pertama. Panen pertama. Memang senang waktu itu, senang mencoba, senang riset waktu itu. Jadi memang karena belajarnya otodidak, sampai sekarang juga masih otodidak. Ya udah senang riset, senang R&D ibaratnya riset. Dari riset itu begitu berhasil senang. Kalau gagal ya coba lagi. Coba terus. Nah, memang kalau pertanian ini khususnya kita senang karena berhubungan dengan makhluk hidup. Tanaman makhluk hidup. Terus ternak, kita berhubungan dengan ternak, dengan hewan-hewan. Nah, itu saya senang dengan hal-hal yang kayak gitu. Tambah lagi saya kesannya kayak apa ya, mungkin kalau orang anak-anak zaman sekarang bilangnya introvert kali ya. Iya, introvert. Ya, jadi saya ini agak introvert. Dengan pertanian cocok. Jadi enggak perlu berurusan dengan orang banyak. Enggak perlu kerja dengan orang atau di bawah orang. Jadi fun fact-nya untuk saat ini saya belum pernah kerja. Kerja yang digaji di bawah orang itu enggak pernah. Jadi kalau nggarap project ya pernah gitu. Tapi kalau kerja
Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi karyawan orang itu belum pernah. Belum pernah. Jadi sampai saat ini penghasilan atau kerjaannya ya udah tentang enggak begitu jauh dari lingkup pertanian gitu. Oke. Ini menarik nih. Ya gitu. Petani muda gitu. Tapi yang bukan yang konvensional yang pada umumnya ya. Ya. Lebih ke mana Bang Abang nih? Kalau dulu awal-awal tuh tahun-tahun 2013, 14, 15 seriusnya udah mulai agak besar itu hidroponik. Sampai tahun hidroponik tuh sampai tahun 2021 lah kurang lebih. Sampai saat ini orang-orang kenal saya pun kayaknya Heidi hidroponik gitu. Kenalnya di Pontianak. Karena kebetulan kita yang pertama. Di Kalbar kita yang pertama. Serius? Ya, kita yang pertama. Tepuk tangan hidroponik dulu. Yang besar skala produksi kita yang pertama pada waktu itu. Oke, ini menarik nih. Iya. Pertama di Pontianak. Serius? Pontianak. Atau ini hanya klaim aja? Banyak buktinya. Banyak buktinya. Contoh, bukti apa nih ya? Ada pula foto di sini. Foto, riset semua segala macam ya, termasuk ngerintis pasar kita yang pertama. Pasar yang saat ini udah ada itu saya bisa klaim hasil jerih payah saya sendiri juga. Mungkin dia duplikasi. Mendobrak pasarnya. Yang rintisnya gitu. Hidroponik pertama ya? Pertama, yang produksi ya. Kalau hidroponik yang coba-coba mungkin banyak orang yang nyoba. Tapi ini sampai skala ke pasar gitu skala, ya. Produksi dalam jumlah banyak besar kita yang pertama di Kalbar. Kalbar ya? Iya. Gila. Ini keren banget nih kok se-Kalbar nih ya. Ya, Pontianak khususnya. Nyamuk loh, Bang. Oh iya kan? Studio kita nih. Tengah kebun benar ya. Memang enggak ya? Tak lihat kan kayak itu. Ini aja yang kan gini enggak usah. Oke. Bubar podcast nih. Kalau ditengok kan. Kebun durian bagus tuh. Itu sebelah belakang pokok durian soalnya. Ini biasa ngambil kok malam. Puji. Oke, pertama kali ya. Tapi mengapa kemarin hidroponik gitu? Kan sesuatu yang baru tuh. Ya, baru. Apa ya, basicnya pertama saya senang pertanian. Ya senang lah intinya, susah menjelaskannya. Mungkin kalau orang bilang tuh, kalau kata-kata zaman sekarang tuh passion kali ya. Passionnya di bidang pertanian. Padahal lebih ke malas belajar ke hal yang lain ya. Karena udah terlalu dalam kayaknya. Udah terlalu dalam masuk ke dunia ini. Terus kedua, di satu sisi saya malas. Malas ngapain nih? Untuk hal-hal yang lain. Jadi mungkin gimana nyebutnya ya? Jadi passion saya itu bertani sama tidur. Oh, serius nih? Ya, serius. Jadi kalau tidur tuh diibaratkan malas, kalau kata-kata orang kan zaman sekarang kebanyakan tidur mungkin karena malas kali. Iya. Ya udah, saya itu suka tidur. Terutama tidur siang gitu. Salah satu teknik atau teknik budidaya di pertanian yang malas itu hidroponik. Mengapa tuh? Mengapa malas tuh? Karena semuanya udah sistematis. Semuanya udah pakai mesin. Oh, nggak nyangkol gitu ya. Tempatnya pakai paralon gitu ya. Paralon, media cuman kuat-kuatan modal ya ibaratnya. Kalau di awal investasi awalnya memang lebih besar. Semuanya udah sistematis, pompa hidup mati kita setting bisa. Jadi kalau petani hidroponik ngapain aja gitu? Jadi ngerawatnya tuh apa aja gitu? Paling di tahap awal tuh nyemai yang masih itu pun nyemai juga enggak lama, enggak sesusah di tanah. Kita nyemai dari kasur. Dulu saya nyemainya di atas kasur malah. Kasur. Sini kasur, tempat tidur, sini ada taruh meja, udah. Ya. Nyemainya di situ. Udah selesai nyemai, cuci tangan dah tidur. Bahkan semayan banyak. Jadi dulu tuh kalau udah produksi sekitar 1.500 bibit benih per hari nyemainya. Kalau hitung pokoknya sekitar segitulah tiap hari. Naruh biasa kan kalau nyemai itu kita taruh di tempat gelap dulu. Tempat gelap tuh di bawah kolong tempat tidur. Selesai nyemai, cuci tangan, naruh semayan tuh di bawah kolong tempat tidur. Kan gelap. Gitu. Udah selesai dia pecah sehari 2 hari pecah baru keluarkan, kenalkan ke sinar matahari yang di bawah atap plastik UV greenhouse gitu. Jadi memang sesuai dengan karakter ya. Dulu senang menyendiri, senang di kebun gitu. Udah hari-hari di kebun. Dulu. Nah, belajarnya hidroponik pertama kan di Kalbar nih. Otodidak, YouTube gitu ya. YouTube Indonesia tuh dulu masih belum banyak. Jadi belajarnya YouTube luar. YouTube luar. Luar negeri. Sama grup Facebook. Jadi grup Facebook. Jadi mungkin zaman itu tuh internet belum kencang. Internet belum kencang ya? Belum kencang. Dulu tuh kalau mau internetan harus kalau Pontianak WiFi di Toko Umar.
Oh iya. Harus pakai voucher baru kencang gitu loh. Kalau cuma ngandalkan ke kafe, kalau sekarang kan kafe berjamuran, wifi kencang semua kan. Ya. Jadi dulu tuh otodidak, download video, bahkan dulu tuh kalau di laptop yang masih ada sampai sekarang laptopnya, dilihat folder khusus untuk belajar itu videonya sekitar 60 giga total semuanya. 60 giga? 60 Itu kisaran giga. berapa ratus video tuh? Tak tahu ya. Kalau anggaplah satu video itu 1 giga berarti 60 video. Zaman itu belum banyak. Rata-rata video luar. Bule-bule dulu kalau di YouTube. Nah, ini kan baru di Kalbar gitu ya. Pada zaman itu. Zaman itu kan. Bagaimana cara memasarkannya nih? Orang pasti baru kenal gitu. Itu PR. PR. Kita dari produksi, kita terhitung produksi skala besar tuh 2015. Baru bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup, minimal cukup untuk kita hidup, untuk produksi, kos operasional di kebun, termasuk si petaninya, saya sendiri sama kawan waktu itu ngerintis kita bertiga, di 2016 akhir baru bisa menghasilkan. Jadi sampai 2016 akhir berarti kan 1 tahun lebih tuh, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tuh kita lebih sering rugi sama lebih sering pakpo. Jadi karena memang belum bisa masarkan waktu itu. Jualan tuh mengenalkan hidroponik tuh dulu awal-awal di GOR, karena ramai itu kan di GOR dulu. Kalau tiap hari Car Free Day, hari Minggu di GOR. Dulu kita berjajak di situ. Mengenalkan. Bahkan dulu sayur selada ya. Dulu kan mengenalkannya lewat selada sawi. Orang kira itu sayur imitasi. Dikira sayur itu sayur imitasi, bukan sayur yang buat dikonsumsi. Karena saking enggak taunya orang dengan hidroponik zaman itu. Oke, berarti jualan sambil edukasi gitu. Sambil edukasi. Kita nyebarkan leaflet. Ketemu, jadi nyebar kita 2 titik. Ketemu, kalau dulu di GOR itu kan ngelingkar. Jadi ngelingkar, ketemu di titik lagi, baru balik lagi ke lapak ya, asal kayak gitu. Sambil nyebarkan leaflet berdua. Itu kontak, akun Instagram atau akun Facebook yang isinya edukasi semua. Akun Instagram dan Facebook apa tuh namanya? skfarm.id kalau sekarang. skfarm.id. Oke, nanti kita cantumkan di bawah ini. Di bawah ini. Bisa di situ. Oke, biar teman-teman bisa lihatnya ya nanti ya. Oke. Nah, tapi untuk permodalan di apa namanya? SKFAM-nya nih. Kalau modal awal tuh, kalau pertama tuh kita kan ngerintis bertiga, patungan dari uang saku. Patungan, PT-PT kalau kata budak Putiana. PT-PT dulu tuh sekitaran 700.000 per orang. Karena bertiga dapat terkumpul lah 2.100.000. 2.100.000 tuh kita mulai dari sistem yang paling simple, weak system namanya kalau di hidroponik. Weak system tuh kita pakai box styrofoam bekas buah anggur dulu. Di toko buah tuh gratis pada zaman itu. Gratis ya? Gratis, karena orang toko buah juga susah buangnya. Ribet karena volume, karena besar ininya, boxnya styrofoam tuh. PR kalau mereka buang tiap hari gitu. Nah, kita bawa ngangkutnya sampai sekarang, pada waktu itu gratis. Modal motor ya awalnya. Modal motor, ikat-ikat bertiga udah dapat ngangkut. Terus bikin greenhouse mininya depan rumah, pakai kayu, pakai plastik gitu. Udah. Modal awal tuh 2.100.000 tuh udah dapat hidroponik weak system yang sederhana, pupuk, benih, start awal lah ya, ibaratnya starter kit awalnya. Baru berkembang di tahun 2015 kita menang PKM pekan pekan kewirausahaan pekan PKM apa ya? Lupa aku. Pekan kreativitas mahasiswa. Maaf. Kita bukan anak-anak ikut lomba. Jadi enggak tahu. Pekan kreativitas mahasiswa dapat modal awal itu tuh 3.400.000. 3.400.000. Enggak begitu besar. Terus yang kedua 2015 juga kita menang PMW, program mahasiswa wirausaha. Oh, jadi ikut program-program mahasiswa, kemudian nanti uangnya di kita kumpulkan, dianukan ke hidroponik. Kalau pada zaman itu sih alhamdulillah kita alokasikan buat kebun semua, bukan buat beli HP. Padahal waktu itu tuh tergoda Android HP lagi naik-naiknya zaman itu tuh. HP Cina semuanya banyak ya. Semua. HP kita padahal masing-masing pasti HP center padahal pada waktu itu. Tergoda, tapi alhamdulillah iman kita masih, tekad kita masih kuat. Oke, enggak tergoda dengan HP tapi yang lain tergoda gitu ya. Masuklah. Dialokasikan semua untuk kebun. Yang modalnya tadi 10.800.000 dapatnya. Bengkak jadi 16 malah. Malah kita nombok waktu itu. Kok bisa?
Perhitungannya gimana? Ya nama gak kita bertukang ya bikin greenhouse pastilah bengkak-bengkak tuh biasa dah. Oke. Kayak gitu. Bengkak lah di situ. Dari situ terus 2017 kalau modal banyak nih kita ikut program lomba-lomba tuh suka pada Suka zaman ya? itu. Iyalah dapat duit. Saat ini kan kita lihatnya anak muda nih jarang sekali yang suka bertani gitu ya. Memang. Nah, apa ya? Kok dilihat tuh mengapa lah mereka tuh tidak suka bertani? Padahal pertanian nih dari zaman bahola jejak sekarang tidak akan habis dimakan apa ya zaman, usia dan lain sebagainya. Dan itu sebagai kebutuhan kita gitu. Kalau anak zaman sekarang kalau enggak suka pertanian lebih karena mungkin gengsi pasti. Gengsi ya apa ya? Karena pertanian kan identik dengan kerjaan yang kotor-kotor, kerjaan buruh, enggak keren tadi. Sekarang kan kerjaan harus terlihat keren. Pakai seragam rapi gitu seragam atau terkenal tadi. Mungkin kalau sekarang kan jadi selebgram, jadi YouTuber misalnya. Hanya di depan HP gitu ya, udah gitu. ada terkenal. Anak-anak Gen Z zaman sekarang kayak gitu tuh. Tapi kalau zaman kita milenial kali ya. Iya. Milenial mungkin standarnya kerja kantoran kali ya. Kerja kantoran atau PNS. Iya. Jadi memang motivasinya mungkin mereka lebih ngejar ke situ dan kepastian juga kan. Kalau kita di pertanian ini kan enggak pasti. Udahlah modal besar. Enggak pasti, enggak ada gajinya. Kalau penerugi udah kita nanggung seorang. Macam kalau dibilang judi sih enggak. Lebih karena ya udah untung-untungan jadinya. Faktor banyak, faktor kegagalan banyak ibaratnya. Jadi memang kalau dipaksa atau diajak untuk bertani ya bukan kalau saya rasa bukan tugas kita sih ibaratnya. Balik lagi ke individu masing-masing. Iya. Tapi awalnya nih orang tua mendukung nih bertani nih. Kalau orang tua nih Kenapa nih ketawa deh? Alhamdulillah mama mendukung. Mama mendukung. Sangat mendukung. Bapak? Tak ada. Awalnya. Ya, gimana tuh ceritanya Bapak enggak mendukung tuh? Kalau tadi itu kan kita ada bilang awal-awal PT itu 2.100.000 bikin ya, itu kan bikin instalasi greenhouse mini depan rumah. Greenhouse mini depan rumah tuh dia bapak pada zaman itu tuh enggak suka. Enggak suka. Ada aktivitas kayak gitu. Nanam-nanam sayur kayak gitu depan rumah dia tak suka. Iya, enggak suka. Enggak suka Pokoknya. Enggak support. Jadi sampai ada keluar kata-kata pada zaman itu barang kau yang di depan tuh kalau tak ada kau bereskan malam ini, besok aku yang bereskan kata. Bapak bilang kayak gitu. Bapak bilang zaman itu, pada waktu itu bilang kayak gitu. Apa tanggapan Abang? Malam itu juga saya bereskan. Saya pindahkan ke kebun yang kebun lokasi pertama itu Serdam pada zaman itu. Serdam, Sungai Lari Dalam, Gang Dangu 2. Zaman itu. Nah, dari dari bapak yang tidak mendukung ini, gitu kan? Apa motivasi yang lebih besar lagi? Karena kejadian ini kan biasanya kebanyakan down gitu ya untuk anak itu. Kalau saya malah kebalikannya, makin semangat. Makin semangat ngebuktikan bahwa kerjaan ini, aktivitas ini bisa menghasilkan uang tadi. Selain menyenangkan dikerjakan, juga akan menghasilkan uang. Oke. Nah, terbukti dari awal-awal pembuktiannya lewat menang-menang lomba. Dan itu Bapak tahu tuh? Enggak ngasih tahu, tapi ngasih taunya ke mama. Mama yang ngasih tahu? Mama yang ngasih tahu. Ada perantaranya. Sehingga sampai saat ini nih Bapak mendukung nih? Mulai mendukung tuh 2017. 2017. Nah, dulu kan memang pernah kuliah. Ceritanya pernah kuliah, putus, enggak berhenti kuliah. Di 2017 tuh posisi saya udah enggak kuliah, ikut kompetisi Soprema, Sociopreneur Muda Indonesia. Menang juara 3 nasional pada waktu itu di UGM. Di UGM waktu itu. Enggak selesai nih kuliah nih? Enggak selesai, tapi kan waktu itu lombanya memang untuk umum, bukan khusus mahasiswa. Enggak, memang untuk kategori mahasiswa, kategori pemuda pokoknya. Maksimal 30 tahun. Enggak selesai kuliah karena memang fokus untuk di kebun. Fokus itu, karena memang karena cerita tadi di awal dari SMA. Dari SMA kita udah ngerintis. Terus kuliah juga kita udah punya kebun posisinya pada waktu kuliah. Dan banyak dinamika di dalam perkuliahan pada zaman itu yang membuat saya lebih milih fokus ke bisnis dibanding kuliah. Pokoknya kuliah pada zaman itu tuh 2 semester ya yang masuk ruang kelas kuliah. Sisanya tak ada masuk.
Ujian juga jarang, tak ada ikut waktu itu. Tak ada ya? Tak ada ikut ujian. Orang tua gimana tuh kalau tahu? Kalau kuliah sebenarnya orang tua kayak bapak juga enggak dukung. Enggak dukung karena bapak tuh pada waktu itu maunya kalau kuliah maunya masuk polisi. Tak ada, saya tak mau ikut tes kan, tak ada mau. Ikut tes polisi. Terus kalau kuliah dia maunya kalau enggak teknik, ekonomi. Dua-duanya. Abang maunya pertanian. Kemarin berarti masuk pertanian. Masuknya peternakan. Oh, peternakan. Nah, karena saya pikir kalau pertanian tuh bisa belajar otodidak. Kok pertanian kalau peternakan agak susah. Kita harus punya ternak tadi kan. Dan praktek. Modalnya besar. Ngurusin prakteknya semua segala macam memang kayaknya agak lebih susah lah kalau belajar otodidak gitu. Kayaknya milih peternakan zaman itu. Panjang ya nih, panjang ceritanya. Panjang ceritanya ya. Sampai orang tua berhenti kuliahnya juga gitu kan. Dan sampai saat ini masih aktif nih perkebunannya. Masih aktif ya. Dan selain aktif karena pertama terkenal ya bahasanya di kota gitu ya. Pada waktu itu ya memang media banyak yang mempublikasikan, media mainstream pada waktu itu banyak mempublikasikan kebun kita, cuman sampai ke tahap saya risih malah. Kenapa? Media karena terlalu berlebih-lebihan. Iya. Disebut-sebut omset sampai 90 juta, omset sampai sekian tuh risih. Padahal faktanya di lapangan enggak segitu gitu. Lebih besar lagi gitu ya. Lebih besar. Enggak sebesar itu. Oke, enggak besar itu. Enggak sebesar itu. Sehingga waktu itu terpublish secara di media lah gitu ya. Banyak pasti diundang kemana-mana tuh. Banyak waktu itu. Memang sering ngisi kegiatan entah itu komunitas dari yang tidak ibaratnya yang volunteer, sukarela, sampai yang berbayar, sampai yang kita dibayar waktu itu. Ada ke sekolah-sekolah gitu? Sekolah sering kayak ke sekolah SMK pertanian. Kalau kampus waktu itu kita enggaknya malas waktu itu. Kenapa? Apa ya? Kayaknya enggak ada duitnya. Oh. Kan tahu sendiri ya pasti kecuali kegiatan mahasiswa yang memang sifatnya di lapangan, atau ke petani langsung di lapangan. Nah, saya suka, tapi kalau ke kampus kayaknya enggak. Ruangan gitu ya, ngasih kayak seminar gitu ya. Kalau ada duitnya saya datang. Oh, siap. Tapi enggak, waktu itu memang kayaknya sibuk di kebun sama keluar waktu itu, jalan-jalan. Jadi lebih sering jalan-jalan pada waktu itu. Ikut lomba, kesana sini jadi jalan-jalan gitu ya. Oke. Ini cerita anak muda yang keren sekali gitu ya. Nah, tapi kalau Bang Haidi udah banyak berkecimpung di dunia pertanian ya, khususnya hidroponik yang modern, bahasanya udah enggak kayak konvensional pada umumnya tuh ya. Jadi justru sekarang nih lebih ke bukan juga konvensional sih. Kalau saya tuh lebih suka tantangan sebenarnya, tantangan baru. Jadi hidroponik kan sih tadi ada sempat nyebutkan sampai tahun 2021. Ini kan udah 2023 ya. Iya, 2 tahun ini kemana nih? Covid gitu ya, bukan? 2021 tadi putus sampai situ tuh 2021 kita bangkrut karena tadi segmen pasar pada waktu itu kita lebih dari 70% supply ke supermarket. Iya. Di 2021, 2020 tuh udah mulai goyang sebenarnya. 2021 supermarket mati ibaratnya. Nggak ada pemasukan lah ibaratnya, cash flow. Bahkan konsumen pada waktu itu nggak bisa masuk ke situ karena banyak jalan-jalan di blokade kan. Nah, dari situ kita udah goyang, gaji karyawan udah macet pada waktu itu. Akhirnya memutuskan di per bulan Maret kita stop produksi. 2021. Sempat punya karyawan berarti kemarin? Sempat. Lumayan lah waktu itu. Oke. Berarti dari 2021 ke 2023 ini alihnya kemana nih? Lebih banyak main ke terentang. 2021 banyak main ke terentang. Hampir sepanjang tahun itu tuh main-main di sini di terentang. Jalan-jalan, main sepeda, terus sambil riset kita udah mikirkan untuk konsep yang baru. Yang lebih sustainable. Jadi berarti ya hidroponik dihilangkan atau gimana? Enggak juga dihilangkan secara penuh. Jadi cuman mikir hingga di kondisi sekarang hidroponik tuh makin enggak sustainable. Enggak berkelanjutan karena pupuknya semua masih pupuk kimia. Hampir semua pupuknya juga pupuknya impor dari Cina, dari Rusia gitu. Tidak bisa berinovasi untuk membuat sendiri gitu. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Jelas tidak bisa kecuali
Indonesia bisa produksi sendiri pupuk itu. Oke. Karena kalau hidroponik memang si tanaman butuh serapan nutrisi yang langsung bisa diserap tadi. Kalau anggaplah bicara kalau bikin sendiri secara organik. Kalau organik nggak bisa yang pakai media pipa dialirkan air pupuk organik cair gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Kecuali dengan bantuan media tanah atau kompos. Harganya? Apanya nih? Harga sayur nih hidroponik. Mahal, beda dengan sayur-sayur biasa. Ya, di atas sayur konvensional. Berapa kali lipat dari harga konvensional? Kalau harga standar di tradisional anggaplah sawi itu 10.000 sekilo berarti, gitu ya. Berarti sekitar 2 sampai 3 kali lipatnya. Hidroponiknya. Di sisi lain, apa keuntungan dari hidroponik sehingga memiliki harga sebegitu besar tinggi gitu? Untuk kebun kita, nggak tahu kalau kebun yang lain ya. Kalau kebun produksi kita nggak pakai pestisida kimia sama sekali. Tapi tadi kan untuk aliran pupuk, air, pupuk. Iya, kalau pupuk kimia iya, tapi kan itu kalau bicara siklus hidup atau si tanaman tadi ini, si pupuk kimia tadi udah diproses, oleh si tanaman, tumbuh kembang segala macam. Akhirnya yang dihasilkan dari si tanaman sebenarnya udah yang aman untuk dikonsumsi. Lain cerita kalau pestisida. Pestisida itu kan masih meninggalkan residu. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kebun kita tuh paling tinggi produksinya tuh sekitar 70 sampai 80% ya dari yang total produksi yang bisa kita panen, yang bisa kita jual. Sisanya 20 sampai 30% pasti rusak kena hama. Pasti kita buang, pasti kita jadikan kompos. Itu entah itu rusak kena hama, daunnya bolong, busuk lah, segala macam itu banyak. Jadi faktor yang serangan hama itu pasti. Karena kita nggak pakai pestisida tadi. Oh iya, berarti nggak ada semprot-semprot di itu nggak ada di lapangan. Ya. Kalau nabati ya yang organik ada. Kalau semprot kayak gitu, itu pun sifatnya cuma pencegahan. Jadi kalau jadi kita makainya kalau yang organik sebelum diserang. Kalau udah kena serang, udah pasrah ya. Kalau udah kayak gitu, pasrah ya. Kalau kayak gitu. Oke, Bang Edi, banyak kisah nih seru sekali gitu. Tapi kita bicara lebih dalam lagi gitu. Kita bicara ke negara kita. Indonesia deh. Iya, kita agak berat nih. Kita bicarakan Indonesia nih. Agak gencar-gencarnya ketahanan pangan nih, gitu ya. Mengapa sih isu itu keluar gitu? Apa ya? Harus mungkin pemerintah juga sadar karena sejauh ini banyak kebutuhan pokok kita, entah itu beras atau beras lah, terutama makanan pokok kita kayaknya untuk saat ini itu masih impor dari negara-negara tetangga tadi. Bahkan kayak beras, bawang putih, terus sayur-sayur yang lain tuh banyak, semuanya hampir semua banyak masih impor tadi. Jadi apa ya? Kalau bicara ketahanan pangan Indonesia kayaknya pesimis. Kayaknya pesimis. Indonesia punya lahan yang luas. Iya, memang. Tanah yang makmur kayaknya dulu. Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang banyak petani-petani yang mengusahakan, yang memperjuangkan lahan dia justru dirampas oleh negara, kepentingan negara. Entah itu dibutuhkan yang di bawah tanahnya misalnya, gas alamnya ke apanya ke, banyaklah konflik-konflik agraria yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Kalimantan ada, Jawa dia ada, Papua jangan tanya, banyak lah ibaratnya. Apa ya? Jadi kalau negara ini kayaknya sekarang lebih senang berbisnis kali ya. Berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Ya tadi kalau memang fokus ke pertanian, mendukung pertanian, ya lahan-lahan yang produktif tadi ngapain dirampas tadi? Betul. Tidak untuk sebuah pembangunan dan sebagainya, dibiarkan gitu ya untuk pertanian gitu ya. Meskipun program-program pertanian sekarang saya rasa makin bagus sih. Jadi banyak menyasar ke milenial. Iya, milenial ya. Banyak tuh. Pokoknya semua program-program milenial lah pokoknya. Petani milenial, petani milenial, pokoknya gitu-gitu lah. Fun fact-nya saya di umur milenial tapi enggak masuk kategori petani milenial. Kenapa? Enggak masuk duta petani milenial, DPM, DPA segala macam enggak ada. Kenapa? Ya malas ya sih kayaknya daftar.
Apa ya? Lebih ke didompleng kayaknya. Di satu sisi follow up-nya saya rasa masih kurang oke. Paling jalan-jalan, paling studi banding, cuma hanya seputaran kayak gitu. Kayak bantuan di lapangan tuh masih minim. Oh, lebih kepada kayak mencari apa pengakuan ini loh duta ini duta ini dibentuk. gitu. Bahkan banyak bukan petani, tapi dibentuk atau dicap tadi petani milenial. Disuruh nyangkul pun nggak tahu kali. Mungkin. Nggak mungkin. Saya pun sama nggak sih kalau disuruh nyangkul juga nggak tahu. Tapi nyuruh orang tahu. Nyuruh orang tahu nyangkul. Oke, ketahan banget anak milenial gitu. Nah, tapi saya tertarik kayak gitu. Meskipun nggak tahu nyangkul tapi bisa punya kebun nih. Iya. Nah, satu di antaranya tadi kan bagaimana bisa dapat program dari waktu itu kuliah gitu ya. Nah, sekarang nih bagaimana nih? Ini kan udah selesai, udah nggak kuliah, kemudian pasti otomatis di luar dari program-program di perkuliahan dong yang didapat nih kan untuk dapatkan uang membangun perkebunnya nih. Kalau sekarang lebih ke hasil uang dari hasil produksi tadi, entah itu uang saku, uang pribadi, atau bahkan investor. Jadi kebetulan saya sama kawan-kawan lagi ngerintis lokasi baru. Lokasi baru ini memang nggak fokus di hidroponik. Kalau kebun-kebun sebelumnya kan gitu fokusnya hidroponik. Hidroponik. Kalau yang sekarang ini lebih fokus ke apa nyebutnya integrated farming kali ya. Integrated farming lebih fokusnya ke kalau sekarang yang udah berjalan produksi melon, tapi melonnya masih hidroponik. Melon dalam waktu dekat kita bangun kandang kambing. Ya, kandang kambing. Juga ada pertanian yang organik pakai tanah di situ. Kebun buah gitu juga ada. Berarti kayak ekosistem dia ya? Ya. Kemudian kotorannya kebun itu memang kita bikin secara alami, secara organik. Bahkan di lokasi itu meskipun kita mampu pakai eksa untuk buka lahannya, LC-nya ibaratnya, kita memutuskan untuk tidak pakai. Biar tanah tadi itu secara alami kita olah secara alami tadi, bukan yang dibolak-balikkan tanah. Ya kalau pakai eksa kan habis tuh. Ya. Tanah tuh, pohon habis, tanah, mikroorganisme yang ada di dalam tanah mati, pasti. Kok udah pakai eksa, nggak mungkin nggak mati, pasti. Karena tadi tanah dibolak-balikkan, makhluk hidup yang ada habis. Nah, kalau berarti tadi saya potong ya, alasan tidak mengembangkan begitu besar hidroponik memang fokusnya gitu ya, yang di banyak hal gitu ya. Berarti ini memang fokus yang apa namanya di kambing ini ya. Lebih ke perkebunan buah. Kayak pengennya punya kebun durian sama alpukat. Oh gitu. Ya, gitu. Tapi untuk menuju ke tahap itu karena umurnya panjang tadi ya, jangka panjang kalau pohon kalau buah tadi. Jadi kita harus punya ya jangka pendek sama jangka menengah tadi. Pendeknya hidroponik melon. Kita punya greenhouse di lokasi itu, greenhouse untuk fokus untuk melon. Sayur mayur yang pakai secara organik, memanfaatkan kotoran hewan yang kita ternakkan juga, entah kambing, ayam, bebek yang kita berarti saya potong. Ini bagus sekali untuk kawan-kawan yang muda, bahwasanya ketika ingin bertani berkebun kita harus memikirkan yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek tadi melon, sayur-sayuran. Nah, itu yang harapannya panen harian. Menghasilkan uang harian. Jangka menengahnya? Menengahnya tadi ternak, kayak kambing, ayam. Oh, nanti akan kambing dan ayam nih? Kambing, ayam, entok. Kambing, ayam, entok. Nanti teman-teman bisa lihat ya di Instagramnya apa? skfarm.id. Website? Ada? Sempat ada, cuman udah nggak kita aktifkan lagi. Aktif di Instagram ya? Instagram sih untuk saat ini. Kok jangka panjangnya durian ya? Ya, pengennya punya kebun buah, durian alpukat. Nah, ini kalau kita bicara durian alpukat ini kan sebuah buah yang mahal. Mahal. Kemudian, nah, mengapa harus buah-buah yang itu gitu? Apa semua buah nanti akan ditanam? Sebenarnya semua buah juga ada nanti yang kita tanam. Tapi mungkin kalau di Pontianaknya sendiri yang seksi untuk dijual, untuk dikonsumsi orang-orang menengah ke atas, durian alpukat. Saya juga pernah durian. Karena suka durian. Banyak orang kaya Pontianak tuh tahu membedakan durian yang memang yang memang bagus kualitasnya sama yang biasa, yang di lokalan tadi. Habis ini kita cari durian.
bisa. Sorry durian. Kebun Pak Pandi. Oke. Masih ada nggak? Ada, belum dipanen. Serius? Ada. Lau? Oke, ini terakhir Bang Edi. Apa yang bisa Abang sampaikan kepada anak-anak milenial nih, geng Z lah gitu ya. Biar mau bertani, suka bertani, cinta bertani gitu ya, berkebunlah gitu. Agar perkebunan, pertanian, tumbuh-tumbuhan itu tidak susah dicari, minimal di sekitar rumahnya gitu. Sebenarnya sih malas kalau mengajak tadi. Iya. Karena saya sadar tanggung jawabnya besar. Iya. Resiko yang diambil untuk bertani, beternak itu besar. Tidak semua orang mampu, modalnya juga besar. Ini pertanian tuh bisnis yang padat modal. Padat modal ya? Padat modal. Resiko besar, lebih besar daripada hasilnya. Prosesnya lumayan. Prosesnya panjang, tidak instan tadi. Dibanding ibaratnya kok cuman modal bekerja, tiap bulan dapat gaji, dapat uang. Kayaknya lebih menarik kalau anak-anak muda tuh bekerja dulu. Oke. Kayaknya lebih oke-nya kayak gitu saya pikir. Bekerja, dibanding yang langsung berbisnis atau bertani beternak tadi. Anggap tamat SMA atau SMK gitu. Saya rasa bagusnya belajar kerja dulu dengan orang tadi. Dapat penghasilan, ngerasa kalau memang dirasa tidak cocok kerja dengan orang, mungkin bolehlah berpikir untuk mencoba bertani dan beternak. Cuman ya itu, bertani bahkan yang secara konvensional masih saya rasa padat modal kalau untuk produksi yang cukup untuk hidup tadi. Itu pun kalau panen tadi, kalau berhasil panen dan berhasil jual. Nah, jadi memang untuk memotivasi anak muda, kayaknya biarkan mereka mencari sendiri jati dirinya, minatnya tadi. Jangan dipaksa berarti. Jangan dipaksa tadi. Secara alami dia memang sadar, senang dengan pertanian. Banyak kok petani-petani yang sekarang berhasil, yang sukses, bisa dikatakan sukses tuh justru orang-orang yang bukan backgroundnya pertanian. Entah dia dulu banker, entah itu dulu dia pengusaha bidang yang lain atau kerjaan-kerjaan lain. Akhirnya mereka memutuskan lebih nyamannya bertani beternak tadi. Yang mungkin enaknya bertani beternak tuh hidup tuh tenang. Apa istilah sekarang tuh slow living. Hidup ya udah kita nikmati tanpa harus terburu-buru ngikuti percepatan. Iya. Jadi kalau kita ngikuti perkembangan zaman nih, pokok 1 hari 24 jam tuh rasanya macam 5 jam ya gitu. Cepat gitu. Mengalir cepat apalagi di kota. Nah, kalau kita di kebun enggak. Jadi pagi sampai malam tuh kita nikmati. Nyaman-nyamannya kayak gitu. Itulah jiwa petani di situ. Enaknya di situ. Ketenangan petani itu di situ. Jadi memang kalau secara harta mungkin uang mungkin kalau di tahap dibilang kaya enggak. Dibilang kaya jarang ada petani yang kaya tadi. Tapi insya Allah hidup lah ya. Ya, hidup cukup tadi. Cukup. Minimal anggaplah nanti enggak tahu amit-amit ya mungkin perang atau apa. Ya udah kita bisa hidup tadi tahan dengan ketahanan pangan. Kalau bicara ketahanan pangan tuh tahan untuk keluarga kita sendiri. Iya, tanpa harus repot keluar dari zona itu gitu ya. Kalau mau makan ya udah tinggal cabut ubi misalnya. Iya. Jadi satu yang saya ambil bahwasanya kalau pingin tenang, damai, menikmati hidup, bertani. Tepuk tangan, nonton bayaran. Oke, makasih Bang Heidi. Kita singkat padat jelas gitu ya ngobrolnya. Meskipun kemana-mana ya. Meskipun kemana-mana. Namanya OBB, obrolan bangsa biasa. Jadi kita ini biasa-biasa aja. Siap. Tapi insya Allah viewers kita enggak biasa-biasa. Luar biasa mereka. Mantap. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saya udah subscribe. Oh iya. Kita foto Bang Heidi. Ini slogan petani ini gimana nih? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Gini. Enggak ada. Simbol-simbol kayaknya enggak ada. Enggak ada. Kita santai aja. Oke, siap.